dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living yang menyajikan beragam informasi seputar dunia kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Nah pemirsa, mungkin Anda sering mendengar tentang timbal. Tapi sebetulnya apa sih efeknya buat tubuh manusia? Nah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Sonia Wibisono. Apa kabar Jeng? Baik. Secara teman, jadi manggilnya Jeng dokter Jeng, gitu aja. ya. Oke, Jeng, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mengajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jakarta, sebuah kota penuh polusi, kemacetan merajalela, menghasilkan gas buang dari kendaraan bermotor yang meracuni udara Jakarta setiap hari. Salah satu unsur yang meracuni udara Jakarta adalah timbal. Zat ini banyak terdapat di bahan bakar kendaraan. Efeknya sungguh luar biasa, mulai merusak sistem pernafasan, meracuni darah, gangguan reproduksi, dan lain sebagainya. Sudah saatnya kita menghindari udara Jakarta yang penuh dengan polusi udara. Saatnya beralih mencari udara yang segar, sehat, dan bebas polusi. Nah pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan mengenai tema kita hari ini. Tapi saya mau nanya langsung aja nih sama Jeng Sonia. Jeng, kalau bicara soal timbal itu sebetulnya dari mana saja sih kita bisa terpapar oleh polutan ini? Ya bisa kita dari makanan, udara. Makanan juga bisa? Iya, kemudian dari kontak-kontak mata, kontak kulit. Jadi sebenarnya timbal itu adalah unsur logam yang dimana dia dipakai, banyak dipakai di pembuatan pipa, kemudian baterai, industri ya, cat, jadi bahan-bahan rumah gitu. Dan bahkan dulu itu dipakai untuk campuran bensin. Jadi kalau kendaraan dia mau oktannya tinggi biar bisa untuk mesinnya itu bergerak dengan cepat, itu biasanya harus ada oktan yang cukup tinggi. Itu bisa di-boost dengan pemakaian timbal tersebut. Kalau itu paparan dari polutan ini, tapi apa sih efek yang bisa ditimbulkan kalau kita efeknya terkena? Itu berbahaya sekali gitu ya. Jadi dia bisa menurunkan IQ anak hanya dengan 10 sampai 30 mikrogram per desiliter. Jadi hanya dikit sekali itu juga sudah bisa menurunkan IQ anak. Kecerdasan. Jadi dia kecerdasan. Jadi khususnya untuk anak-anak dalam pertumbuhan ini sangat rentan ya? sekali, iya, karena dia tuh efek sekali untuk saraf. Kalau dalam dosis yang cukup tinggi bisa membuat anak kejang-kejang sampai tidak sadarkan diri. Jadi efeknya ke saraf itu luar biasa menakutkan. Kemudian juga untuk efek ke pencernaan, untuk ke jantung, untuk organ-organ tubuh yang lain itu juga bisa sangat merusak dari si timbal ini. Makanya harus sangat berhati-hati. Makanya di negara-negara maju benar-benar sudah dilarang sama sekali penggunaan timbal. Dan juga ini sudah diteliti juga bisa berhubungan ke anak yang autisme. Jadi kalau misalnya cat hati-hati, cat dinding itu kita harus pilih yang bebas timbal. Karena kalau ada timbalnya maka baunya itu akan perlahan-lahan bisa terhirup juga. Terutama untuk anak-anak kita juga. Dan bisa menurunkan IQ dan juga ibu hamil. Itu hati-hati kalau yang terkena paparan timbal maka bisa menyebabkan kecacatan pada anaknya, berkembangnya atau akan melambat gitu pada perkembangan janinnya gitu ya. Oke, jadi ini berbahaya juga untuk ibu hamil. Ibu hamil ini sangat terpaparnya berbahaya apakah anak-anak. Dari sebelum hamil itu juga bisa mempengaruhi atau pada saat hamil saja? Terutama pada saat kehamilan. Dan juga bisa mempengaruhi organ reproduksi untuk pria ataupun wanita untuk polusi timbal ini. Kalau ada misalnya dari cat atau dari polusi udara atau juga kadang-kadang hati-hati bahan-bahan seperti baterai yang sudah lama. Itu kadang-kadang suka dimainin anak-anak kita tuh, hati-hati juga. Gitu baterai sudah lama tuh timbalnya tuh bisa terusak dan bisa keluar. Kalau misalnya kita periksa ternyata kita terpapar oleh timbal, apa yang harus dilakukan? Nah itu bisa perlahan-lahan kita hindari paparan. Jadi kalau bisa kita tuh memang tinggal di lingkungan yang bersih, yang oksigennya banyak, penghijauannya, pohon-pohonnya banyak. Sehingga kita terbebas dari polusi dan logam-logam yang berat. Jadi organ-organ kita juga bisa beregenerasi lagi sehingga bisa membaik perlahan-lahan. Iya, jadi kita harus pindah lah kalau bisa gitu ya. Kalau misalnya kita sudah di kota besar yang sangat sumpek, yang banyak polusi, kalau bisa kita berada atau tinggal di tempat yang bebas lebih sedikit polusinya dan lebih banyak penghijauannya.
Itu gunanya untuk mengurangi kadar-kadar logam berat yang ada di dalam tubuh kita. Benar banget ya, memang kesehatan ini mahal untuk dijaga karena kita baru ingat mahalnya, jangan sampai nunggu sakit dulu baru Iya. kerasa aduh sehat itu mahal ya. Iya, karena Waduh. sehat itu kan tidak bisa dibeli ya. Kalau misalnya kita Betul. udah punya uang banyak tapi kita sakit, aduh amit-amit ya, kayaknya Tetep aja nanti ya. terlunglai di tempat tidur aja, Nggak bisa menikmati juga hasil ngapa-ngapain. kerja kerasnya Iya ya. benar. Oke, terima kasih banget ya. Terima kasih Olga. Nanti kita ketemu arisan ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City, hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Kami akan segera launching tanggal 20 Juli, The Alana Condotel Bintang 4 yang dikelola oleh Aston. Harganya sangat terjangkau, hanya 742 juta sebelum PPN. Keuntungan yang pertama, kami memberikan development return selama pembangunan 2 tahun, 10%. Yang kedua, setelah pembangunan jadi dan dikelola oleh Aston, kami memberikan rental garansi 2 tahun 16%. Jadi total 26%. Kalau kita hitung, kita beli 742 juta rupiah, dipotong 26%, kurang lebih hanya 550 juta rupiah. Dan kita sudah mendapatkan satu kondotel yang sudah lengkap fully furnished, yang sudah lengkap dengan fasilitas kolam renang, lobi, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah tahun ketiga dan seterusnya diberikan profit sharing 50%. Dengan demikian, investasi Anda kurang lebih 6 tahun, uang sudah kembali 100%. Dan keunggulan yang lain, lokasi The Alana Aston dekat dengan CBD dan dekat dengan Pasar Apung, serta pemandangan yang sangat-sangat indah. Dan keunggulan yang lain, Anda bisa tinggal 21 hari di kondotel The Alana. Untuk itu, ambil nomor urut pembelian di marketing gallery dan pameran-pameran kami. Kalau mau tinggal di tempat yang pemandangan indah, udara sejuk, fasilitas lengkap, dan investasi menguntungkan, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living. Nah, kalau tadi kita sudah bicara dengan Dr. Sonia seputar polutan khususnya timbal dan efeknya pada manusia, kini kita akan berbincang-bincang soal ruang terbuka hijau dengan Profesor Hadi Susilo. Apa kabar, Prof? Baik, Mbak Olga. Wah, ini menarik sekali. Kita bicara soal ruang terbuka hijau, khususnya di perkotaan. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal ini, pemirsa, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. RTH ini akan menentukan kualitas udara dari sebuah kawasan. Dengan komposisi yang tepat, RTH bisa meminimalisir racun-racun yang ada di udara, termasuk timbal, karbon dioksida, karbon monoksida, dan memproduksi oksigen secara maksimal, sehingga kawasan menjadi segar dan sehat. Nah, misalnya setelah tadi seputar ruang terbuka hijau, tapi mendingan langsung nanya aja Pak Prof nih. Ya, Prof, gimana, Mbak kalau Olga? bicara soal ruang terbuka hijau, ini kan dinilai sangat penting baik juga untuk pemerintah. Dan pemerintah sudah menetapkan sebetulnya dalam undang-undang berapa Ya, persen sih Pak? betul. Jadi kalau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah kita menetapkan bahwa ruang terbuka hijau kota Ya. itu minimal 30%. Kalau bicara oksigen, kebutuhan manusia akan oksigen, sebetulnya idealnya butuh berapa pohon sih? Tentu harus diteliti lebih lanjut. Rata-rata Tapi aja lah, dari nggak usah beberapa referensi, sampai gram-gram ya. dari beberapa Iya, iya. referensi, misalnya kita satu orang membutuhkan sejumlah oksigen, itu bisa disuplai dengan hasil oksigen dari pohon yang ukurannya cukup
memadai, artinya besar, usia kurang lebih 5-10 tahun. Nah, pohon di tropis kan 5-10 tahun ya, tentu pohon berkayu, itu udah jumlah bentuknya udah cukup besar, dia menghasilkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan satu orang. Oh, dua. Dengan dua pohon, ukuran besar. Oh, besar sekali ya kalau kita bicara 10 tahun gitu ya. Itu idealnya. Sebetulnya ada nggak sih kita bisa lihat ya bahwa indikasi-indikasi banyak polutan di sini dari tumbuh-tumbuhan. Terlihat nggak sih, Prof? Iya, sebenarnya terutama beberapa tumbuhan sebenarnya kalau tanpa polutan dia akan alami warna-warnanya. Nah, kita bisa lihatlah di daerah-daerah yang perdesaan, daerah dekat-dekat pegunungan, daerah-daerah perbukitan, kita akan melihat warna daun yang cerah, warna daun yang hijau cerah, warna bunga yang memang warna aslinya. Tapi untuk di kota-kota yang terpolusi cukup tinggi, biasanya warna daunnya akan berubah menjadi kusam, bahkan hitam. Batang-batang pohonnya bisa dilihat Mbak Olga kalau jalan-jalan sambil nyetir mobil barangkali pas macet, coba tengok pohon-pohonnya warnanya bagaimana di Jakarta. Daunnya warnanya biasanya lebih hijau gelap gitu ya? Iya, terutama yang di median ya, di tengah kan ada median jalan yang dijadikan jalur hijau. Jadi biasanya ada warna yang warnanya berbeda. lebih gelap ya? Warnanya lebih gelap dan bahkan kelabu atau bahkan hitam. Hitam-hitaman udah ya? Hitam-hitaman. Jadi daunnya tidak lagi hijau tapi tertutup oleh debu polutan. Oli dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat kira-kira lingkungan ini sehat atau enggak ya udaranya, banyak polutan atau tidak, kita bisa lihat dari tanamannya ya. Iya. Seberapa bersih dia gitu ya. Kalau manusianya sih mandi terus, tapi tanamannya ini. Betul, kelihatan ya, kelihatan sekali. Kelihatan Sehingga ada beberapa tanaman juga yang memang kita tujukan, misalnya untuk mengendalikan debu, untuk filter suatu kondisi yang cukup berdebu di sekitar daerah industri. Maka kita gunakan tanaman yang permukaan daunnya sedikit berbulu. Karena dia akan gampang menangkap debu itu daripada yang permukaannya licin. Dan polutan macam-macam termasuk suara. Nah, tanaman itu juga bambu, bisa, bisa bambu, bisa tanaman yang berdaun jarum. Jadi pinus-pinusan ya, jenis yang daun-daunnya kecil itu bisa menyerap suara dengan baik. Oke, wah makin menarik nih kelihatannya ya. Jadi kita mesti ke daerah kalau misalnya mau menghindari polusi suara, polusi debu dan sebagainya, kita harus ke daerah yang banyak pohon pinusnya, kemudian pohonnya kelihatan segar, warna-warnanya masih hijau, alami. Itu ada daerah yang segar dan kemudian udaranya kualitasnya masih baik ya. Atau dibalik bahwa untuk mencegah daerah itu dari serangan debu, polusi itu, maka kita coba nanamnya dengan tanaman yang berdaun jarum. Jadi dia efektif, dia akan menyerap suara secara efektif dan artinya polusi suara itu tidak akan sampai kepada permukiman. Oke, waduh, banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini dari Profesor Hadi Susilo. Terima kasih banget nih Prof. Sama-sama. Banyak sekali kita bicara soal betapa pentingnya ruang terbuka hijau. Kita bicara juga bahwa ada pohon-pohon yang bisa memberikan indikasi bahwa daerah ini polutannya banyak. Dan juga ada pohon-pohon yang sebaiknya kita tanam kalau memang daerah itu memiliki polusi suara yang tinggi. Dan juga polusi dari debu dan juga logam-logam dan polutan yang lain ya. Tidak hanya CO2. Tidak hanya CO2 ternyata. Oke, baiklah, terima kasih sekali nih Profesor Hadi. Obrolannya minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Oke, baiklah. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih punya banyak informasi untuk Anda. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City, hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Kami akan segera launching tanggal 20 Juli, The Alana Condotel Bintang 4 yang dikelola oleh Aston. Harganya sangat terjangkau, hanya 742 juta sebelum PPN. Keuntungan yang pertama, kami memberikan development return selama pembangunan 2 tahun, 10%. Yang kedua, setelah pembangunan jadi dan dikelola oleh Aston, kami memberikan rental garansi 2 tahun 16%. Jadi total 26%.
Kalau kita hitung, kita beli 742 juta rupiah, dipotong 26%, kurang lebih hanya 550 juta rupiah. Dan kita sudah mendapatkan satu kondotel yang sudah lengkap fully furnished, yang sudah lengkap dengan fasilitas kolam renang, lobby, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah tahun ketiga dan seterusnya diberikan profit sharing 50%. Dengan demikian, investasi Anda kurang lebih 6 tahun, uang sudah kembali 100%. Dan keunggulan yang lain, lokasi The Alana Aston dekat dengan CBD dan dekat dengan Pasar Apung, serta pemandangan yang sangat-sangat indah. Dan keunggulan yang lain, Anda bisa tinggal 21 hari di kondotel The Alana. Untuk itu, ambil nomor urut pembelian di marketing gallery dan pameran-pameran kami. Kalau mau tinggal di tempat yang pemandangan indah, udara sejuk, fasilitas lengkap, dan investasi yang menguntungkan, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Healthy Living. Dan sekarang saatnya saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hartan Gunadi. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Mbak Olga. Terima kasih juga kalau Bapak bisa hadir ke sini karena Bapak selalu membawa semangat baru. Terima kasih. Tapi Pak, sebelum ngobrol-ngobrol nih Pak, Iya. kita dengar